Shalom jemaat Kerinduanku Church yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat YouTube Kerinduanku Church. Saya percaya masing-masing dari kita yang akan menyaksikan ini semuanya dapat diberkati lewat firman Tuhan di hari ini. Hari ini tema kita adalah menghadapi tekanan. Banyak dari kita mungkin yang selalu menghadapi tekanan yang berat, tapi saya percaya lewat sharing firman Tuhan ini kita semua dapat dikuatkan. Sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Kami yang baru bangun tidur, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Bahkan kami yang sudah akan mengakhiri hari kami, Tuhan Yesus pun sedang menyertai kami. Tuhan, di hari ini kami mau membahas mengenai menghadapi tekanan. Banyak dari kami yang menghadapi tekanan yang bertubi-tubi ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kami sambut renungan kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama semua kita katakan, amin. Kita baca dari Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Hari ini kita belajar dari kisah kota Smyrna. Sebuah kota yang mungkin jarang kita dengar. Tapi ini adalah tulisan kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut. Sama-sama dengan saya katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tema kita adalah menghadapi tekanan. Kenapa saya ambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11? Secara kontekstual, di zaman ini terjadi penyiksaan terhadap orang Kristen. Kekaisaran Romawi menjadi global superpower. Dan munculnya penyembahan terhadap Kaisar Romawi. Maka dari itu Rasul Yohanes menolak untuk menyembah Kaisar dan dia pun diasingkan ke Pulau Patmos. Maka kitab Wahyu dituliskan ketika Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Kisah tentang jemaat di Smyrna ini menarik menurut saya. Karena kalau kita baca, kita akan melihat bahwa menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Dan kalau misalnya kita nggak waspada, bisa jadi dalam tekanan kita bisa kehilangan iman sama Tuhan. Makanya surat ini, nats ini ditulis sebagai penguat kepada jemaat di Smyrna untuk tidak sampai runtuh imannya. Agar mereka tetap kuat menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Nggak hanya dari sisi sebelah kanan, tapi kanan, kiri, atas, bawah. Ada sebuah hal yang menarik yang terjadi dalam Smyrna ini. Yaitu orang-orang yang menghadapi tekanan, tetapi tetap teguh bersama dengan Tuhan. Pertanyaan sekarang, Pak, Bu, teman-teman muda sekalian. Apa yang sedang engkau takuti sekarang? Apa yang sedang menghimpitmu? Apa yang sedang menekanmu sekarang? Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa tekanan ini membuat kita jadi longsor imannya. Banyak dari kita yang sehari-hari merasakan bahwa
kayaknya Tuhan terlalu jahat sama saya. Kayaknya Tuhan terlalu gak sayang sama saya. Padahal dalam ayat 9 tertulis seperti ini. Aku tahu kesusahanmu. Firman Tuhan sendiri yang menulis bahwa Tuhan tahu kesusahan kita. Bahwa Tuhan mengerti setiap tetesan air matamu. Setiap seruan hatimu yang mengatakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong sertai aku. Tuhan tolong berikan aku kekuatan. Sampai detik ini aku percaya bahwa Tuhan akan bersama denganku. Tapi Tuhan, aku memohon kepada Engkau ya Bapa, agar damai sejahtera-Mu meliputi aku. Maka dari itu berita baiknya adalah Yesus tahu rasanya gimana ditekan. Yesus mengerti dan Yesus memahami bahwa kalau ditekan itu gak enak. Kalau kita kena pressure itu menyakitkan. Kalau kita dihimpit dari semua sisi itu bikin kita gak merasa sanggup. Maka dari itu firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Tandanya apa? Tuhan Yesus tahu setiap kelemahanmu. Tuhan Yesus tahu dan pernah merasakan tekanan yang sama. Mungkin kita sedang mengalami tekanan finansial. Mungkin kita sedang mengalami tekanan sosial. Mungkin kita sedang hidup di zaman di mana orang yang gak kenal sama kita bahkan bisa menekan kita lewat komentar dia di sosial media. Maka dari itu, mengikuti Yesus bukan berarti tekanan yang kita alami akan hilang. Tetapi mengikuti Yesus, tandanya ada damai sejahtera dari Dia yang meliputi kehidupan kita. Maka dari itu poin yang pertama, tekanan yang kita alami sekarang membuktikan. Tekanan membuktikan. Ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini yang tadi kita telah baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus tidak mengangkat dan menghilangkan tekanan yang engkau alami sekarang. Tapi mempersiapkan engkau untuk menghadapinya. Karena your calling, karena panggilanmu tanpa pencobaan adalah panggilan yang tidak bisa dipercaya. Berarti itu bukan panggilanmu karena gak ada cobaannya yang menyertainya. Tapi kalau itu panggilan dari Tuhan, engkau pasti akan dimurnikan dulu. Engkau pasti akan dicobai dulu. Engkau pasti akan dikasih masalah dulu. Maka dari itu, at our breaking point leads to our breakthrough. Sometimes it gets worse. Sometimes akan rasanya kayak dunia ini hancur. Kayak kehidupan kita ini runtuh. It gets worse. But it gets better after that. Which is why you must improve your faith. Tingkatkan imanmu. Karena tekanan tidak hanya membuktikan iman kita. Tetapi tekanan itu akan meningkatkan imanmu. Percayalah, tekanan yang engkau alami sekarang akan membuktikan engkau sampai mana nantinya. Poin yang kedua, yang terakhir. Tekanan itu akan menghasilkan. Setelah dibuktikan, akan dihasilkan. Sebuah permata hanyalah batu yang diberi tekanan dan menghasilkan sebuah batu yang indah. Tekanan akan menghasilkan kekuatanmu. Tekanan akan menghasilkan sebuah permata yang indah. Kita tidak bisa melihat siapa diri kita sebenarnya sebelum kita diberikan tekanan. Dan Yesus di sini mengatakan kepada kita bahwa tekanan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Ayat yang 10 tadi yang kita telah baca bahwa tekanan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Maka dari itu kalau kita nggak hati-hati, tekanan akan menghasilkan
hasil yang buruk. Maka dari itu haruslah kita percaya bahwa tekanan yang kita alami sekarang itu semua akan menghasilkan mahkota kehidupan. Ingat, jangan lakuin semua hal sendirian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Walaupun ada badai yang bergelora dalam kehidupanmu, ada badai yang membuat engkau jatuh, bahkan tekanan yang engkau alami sekarang, engkau rasanya itu gak akan berhenti-berhenti saja tekananmu. Percayalah bahwa tekananmu pasti akan membuktikan dan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Sama-sama kita angkat pujian ini di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami percaya tekanan yang kami alami sekarang akan Engkau berikan kekuatan yang sama juga ya Bapa. Di saat yang sama Engkau memberikan kami pencobaan, pasti ada penyertaan yang menyertai kami. Ada Roh Kudus-Mu yang akan tertanam dalam hati kami dan teraktivasi untuk membantu kami menjalani hari-hari kami. Karena kami percaya bahwa hari-hari kami bersama dengan Tuhan pasti ada hal yang indah yang sedang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, persekolahan kami, pendidikan kami, masa depan kami indah bersama dengan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Ingat, yang punya surga, crazy in love with you.